Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Haidir, peserta alat serta PNS Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021 angkatan 11 kelompok 4. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi agenda 2 tentang anti korupsi. Untuk lebih jelasnya silahkan tonton video berikut. Yang dibahas dalam materi korupsi ini adalah pengertian korupsi, jenis-jenis korupsi, penyebab korupsi, pencegahan korupsi, unsur tindak pidana korupsi, dan terakhir adalah nilai dasar anti korupsi. Pengertian korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio dan corruptus, yang berarti kerusakan atau kebobrokan. Dalam bahasa Yunani, korupsi perbuatan yang tidak baik, buruk, curang, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, melanggar norma-norma agama, material, mental, dan umum. Korupsi dapat diartikan juga sebagai penggelapan ditambah kerugian negara. Penggelapan dapat berupa pencurian barang atau hak yang dipercayakan atau berada dalam kekuasaan pelaku ditambah penyalahgunaan. Jenis-jenis korupsi dapat berupa kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Beberapa penyebab korupsi adalah penegakan hukum yang tidak konsisten, penyalahgunaan kewenangan atau kekuasaan, langkanya lingkungan yang anti korup, rendahnya pendapatan penyelenggara negara, kemiskinan atau keserakahan, keuntungan korupsi lebih besar daripada kerugian ditangkap, pemberian imbalan jasa, gagalnya pendidikan agama dan etika. Unsur tindak pidana korupsi dibagi menjadi dua unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif antara lain setiap orang, penyelenggara negara, pegawai negeri, korporasi. Sedangkan unsur objektif adalah janji, kesempatan, kemudahan dan kekayaan yang berupa uang, kertas, surat, dan lain-lain. Pencegahan korupsi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu perbaikan sistem dan perbaikan manusia. Perbaikan sistem terdiri dari perbaikan perundangan, reformasi birokrasi, menegakkan etika profesi dan tata tertib lembaga, dan penerapan prinsip good governance. Sedangkan perbaikan manusia antara lain memperbaiki moral, meningkatkan kesadaran hukum, mengentaskan kemiskinan, memilih pemimpin yang bersih, jujur, dan anti korupsi, dan lain-lain. Nilai-nilai dasar anti korupsi adalah jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Nilai-nilai dasar anti korupsi harus diinternalisasikan dengan menurunkan dua pendekatan, yaitu pendekatan inside out atau dari dalam keluar, ditambah dengan pendekatan outside in atau dari luar ke dalam. Dengan menggabungkan kedua pendekatan tersebut akan menciptakan yang pertama lingkungan yang berintegritas, proteksi integritas, dan perubahan sistem nilai. Lingkungan yang berintegritas misalnya memperbanyak hidup dalam lingkungan yang positif. Proteksi integritas misalnya memastikan pengaruh lingkungan yang negatif tidak masuk dalam pikiran. Perubahan sistem nilai misalnya jika pengaruh sudah masuk dalam pikiran, segera lakukan teknik perubahan sistem nilai agar yang negatif dapat dihapuskan dan diganti dengan hal positif. Implementasi dari sistem integritas nasional akan menghasilkan penyelarasan dan pengendalian. Demikianlah mindmap anti korupsi dari saya. Sekian dan terima kasih.